Oke, selamat siang. Berarti setelah minggu kemarin kita kita belajar sedikit tentang bagaimana sebuah radio analog atau radio heterodin itu, ya. Yang kemarin kita belajar bahwa radio heterodin itu seperti ini blok diagramnya, ya. Ada frekuensi yang masuk, ini adalah frekuensi carrier bersama dengan modulasinya, ini lokal osilator, nanti masuk ke mixer, ini kemarin sudah kita coba sendiri bahwa dia akan menghasilkan dua frekuensi, yaitu frekuensi jumlah dan frekuensi selisih, ya. Terus yang kita ambil nanti adalah frekuensi yang bawah. Karena semakin tinggi frekuensi, semakin sulit kita memproses. Ya, kita ambil frekuensi yang di bawahnya. Nah, frekuensi yang di bawah ini namanya intermediate frekuensi. Kenapa kok intermediate? Ya karena frekuensi itu terletak di antara frekuensi modulasi sama frekuensi carrier-nya. Jadi turun, lebih turun lagi, ya. Makanya namanya intermediate frekuensi. Kemudian dimasukkan ke demodulator, dalam hal ini demodulatornya demodulator yang analog, mungkin diode ya toh, atau rangkaian-rangkaian demodulator yang lain, masukkan ke amplifier, keluar di speaker. Nah, itulah cara kerja radio heterodin. Ya. Ini minggu kemarin sudah kita bahas, sudah kita coba di multisim. Nah, terus ini radio heterodin yang paling sederhana seperti ini. Ya, ini adalah rangkaian tuningnya. Kita mau tune dia berapa, ini adalah rangkaian resonansi. Kita udah belajar rangkaian resonansi. Ini mixer. Ini kan kopling biasa, atau ini kan semacam seperti trafo gitu aja. Jadi ini menginduksi yang L1 menginduksi L2, yang di sini menginduksi di sini, maka di sini akan di-cross. Ya, F1 akan di-cross dengan F2. Ya, setelah masuk, di sini akan menghasilkan dua frekuensi, frekuensi jumlahan dan frekuensi selisih. Setelah lewat ini low pass filter. Setelah lewat low pass filter berarti frekuensi yang bawah aja yang diambil. Ya, frekuensi yang low aja yang diambil. Jadi yang beda antara L1, ya beda antara frekuensi masuk dengan frekuensi osilatornya. Terus kemudian masuk ke detektor, frekuensi diambilannya yang frekuensi modulasinya aja, sudah keluar di earphone. Itulah radio yang paling sederhana untuk heterodin. Ya, kalau zaman dulu ada pakai apa tuh? Pakai earphone namanya. Ya, bukan headphone, earphone. Nah, ini kalau super heterodin, ini minggu kemana? Kenapa kok dikatakan support? Ya prinsipnya sama, cuma aja AF-nya itu banyak tingkat. AF1, AF2, AF3. Ya, semakin ke bawah semakin turun. Akhirnya sampai menjadi 455 frekuensinya ya misalkan. Nah, itu adalah super heterodin. Oke, sekarang kita mau masuk ke apa itu SDR ya. Nah, sebelum masuk ke sini, ini saya mau menjelaskan kenapa kok perlu AF sih? Kenapa kok radio itu perlu diambil frekuensi yang lebih rendah? Karena untuk meroses frekuensi yang tinggi itu butuh effort yang lebih besar. Kalau ADC ini juga mampu gitu ya. Ya toh. ADC dengan sampling rate 100 MHz itu ya hampir dikatakan tidak ada. Ya. Ya ADC paling ya 12 bit, 16 bit, sampling rate-nya ya tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga semakin tinggi frekuensi semakin berat untuk kita memproses. Nah, sehingga diturunkan. Nah, kalau diturunkan tujuannya apa sih? Misalkan tujuannya yang ini ya. Ini F1, ini F2. Di sini ada F1 plus F2, F1 min F2. Contoh di sini aja lah. Ya. Kalau misalkan aja F1 min F2-nya adalah 10,7 mega. Ya, 10,7. Maka kalau ada fixed filter ini hanya di frekuensi cut off-nya 10,7. Jadi untuk radio bisa menerima frekuensi berapapun, cukup kamu membuat satu filter aja. Filternya yaitu 10,7 misalkan contoh dalam hal ini ya. Contohnya filternya ini 10,7. Misalkan aja
Kalau saya mau menerima frekuensi yang di sini sinyal FM, F1-nya 100,7, ya, maka kamu kasih osilator di sini 90. Ya, maka 107 dengan 90 akan beda 10,7. Ya. Misalkan saya di sini mau terima 90, bukan 107, tapi 100,3. Ya. Turun, ada radio yang kedua, 100, bukan 100,7 tapi 100,3. Nah, maka di sini kamu buat aja lokal osilatornya, kamu geser, ya, sehingga tetap menghasilkan IF atau intermediate frekuensi yang 10,7. Jadi berapa? 100,3 saya kurangi 10,7. Berarti 89 poin berapa itu? Ya, itu. Nah, jadi kalau ini mau saya turunkan, saya mau mengambil frekuensi ini yang lebih rendah, maka di sini lokal osilatornya saya ganti. Tapi tetap menghasilkan beda 10,7. Makanya filter di sini tetap filter yang 10,7 aja. Jadi satu filter untuk semua jangkauan frekuensi. Itu gunanya IF. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke super heterogennya yang pindah ke software defined radio. Mana sih yang membedakan? Yang atas ini kan tadi yang heterogen. Ya. Ada mixernya, local oscillator, IF, demodulator, atau audio amplifier. Nah, kalau SDR gimana? Nah, dunia analognya tetap kita ambil. Ya, ini adalah bagian dari analognya. Jadi ada ARF amplifier, RF tuner, ya. Nah, jantungnya di sini. Setelah analog itu kita terima, dimasukkan ke analog to digital converter, dimasukkan ke ADC. Ya. Nah, ADC kalau mungkin ada digital down converternya, ini abaikan dulu aja. Pokoknya ada ADC berarti di sini sudah menjadi digital. Ya. Kalau sudah menjadi digital, maka dia bisa diproses menggunakan sinyal processing, digital sinyal processing, mau buat filter digital, mau apapun, itu sudah bisa. Berarti output dari software defined radio itu adalah digital output. Bukan analog seperti radio heterogen. Ya, itu yang pertama. Jadi blok diagram yang bawah itu adalah blok diagram dasar untuk sebuah software defined radio. Jadi ada tetap analognya dipakai, tetapi dirubah, ini jantungnya, menjadi analog to digital converter. Setelah itu, semuanya menjadi digital. Kalau jadi digital, ya diproses digital, bisa disimpan, bisa diproses, bisa ditunda, ya, suka-sukanya. Ya. Oke, nah inilah kalau mau blok diagram itu kita lebih detailkan ya seperti ini. Jadi bagian yang sebelah kiri dari garis ini adalah masih analog, seperti radio biasa, radio heterogen. Tetapi setelah dari ADC ini, ya, analog to digital converter, nah ini menjadi digital. Inilah yang diproses di dalam PC kita. Inilah yang masuk ke dalam USB kita. Inilah yang masuk ke dalam Arduino kita, ya, atau Raspi kita, ya ini. Jadi nanti kita bisa melakukan digital signal processing. Ya, jadi sinyalnya mau kita proses apa? Kita mau terima FM, kita terima sinyal FM. Oh, kita mau dengarkan suaranya. Ya kita kasih aja, diproses dengan demodulator FM secara digital. Kemudian kalau ini AM, ya pakai AM. Semuanya bisa diproses di sini. Ini ada mata kuliahnya sendiri, digital signal processing. Oke. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan SDR? Macam-macam, ya. Kita bisa menerima radio amatir, kita bisa menerima radio-radio broadcast, radio komersial, siaran-siaran TV,
siaran-siaran TV, kita bisa mendengarkan suaranya pilot menggunakan airband, ya. Kita bisa menerima sinyal satelit, ya. Semuanya nanti kita bisa proses itu. Sinyal GSM 800, 900 MHz masih mampu. Ya. Artinya banyak yang bisa kita lakukan. Kemarin sudah saya contohkan bagaimana menggunakan SDR itu bagaimana. Ya. Nah, ini keuntungan kerugiannya. Ya, nanti banyak di internet, tidak usah saya bahas di sini. Nah, sekarang Sobat Dipan Radio itu ada dua. Ya. Satu sebagai receiver, sama dengan radio. Satunya bisa mancar atau transmitter. Jadi Sobat Dipan Radio itu ada dua macam. Ada yang terima aja, ada yang bisa mancar. Konsepnya sama, ya. Kalau di receiver, sinyal RF ini yang bagian analog diturunkan menjadi AF dulu, intermediate frekuensi dulu. Nah, baru diproses ke analog ke digital. Kenapa kok harus jadi AF? Supaya frekuensinya rendah. Kalau frekuensinya tinggi, AD-nya tidak bisa proses. Gitu. Nah, diproses di AD, terus di sinyal processing di sini. Ya. Ada macam-macam, mau dirubah di downsampling, mau dikonversi frekuensinya, atau mau timingnya dirubah dan sebagainya, bisa dilakukan di sini. Ya. Nah, ini nanti masuk ke PC, diproses, ya. Mau dikeluarkan lagi bisa, tapi menggunakan digital to analog. Nanti di sini dari AF-nya menjadi RF, keluar dipancarkan. Nah, jadi nanti software defined radio yang seperti ini kan cuma bisa terima. Nanti ada yang bisa terima, bisa mancar. Ya. Ya, blok diagramnya kira-kira seperti itu dalamnya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat yang khusus yang receiver. Ya. Sama, ya seperti tadi. Ya, ini analognya, ini jantungnya dirubah ke ADC dulu, ya. Nah, ini baru di digitalnya, digital processingnya. Digital kontrolnya di sini, baru dimasukkan ke DSP-nya. Ya. Nah, ini yang untuk receiver. Kalau untuk transmitter, ya sama dengan tadi itu. Ya, dari digital signal processing-nya itu dilakukan pengolahan digital, dimasukkan ke digital to analog, dipancarkan nanti. Itu macamnya. Tapi yang kita terima biasanya yang kita banyak punya itu bukan untuk mancar, tapi untuk nerima, untuk kita proses sinyal. Nah, ini contoh-contohnya barangnya. Contoh barangnya itu seperti ini. Ya. Ini dengan berbagai macam bandwidth, berbagai macam ADC, bitnya ADC ada yang 12 bit, ada yang 14 bit, ada yang 16 bit, ya. Ya. Berbagai macam. Ya. Nah, intinya dalamnya apa sih? Nah, dalamnya SDR itu cuma ini yang contoh yang ini ya, contoh yang biru ini. Ya. Nah, di dalamnya itu ada IC tunernya. Ini loh, yang kecil ini tuner. Ya, berarti dia memproses analog. Nanti ini antenanya akan masuk ke sini nih. Antenanya masuk ke sini, sinyalnya masuk di sini ya. Diproses oleh IC tuner ini. Ini lokal osilatornya, ini frekuensi yang diterima, nanti lokal osilator kita mau set berapa ya. Jadi frekuensi berapa ya. Siap di sini sudah. Ya. Ini kristalnya. Nah, biasanya kristal yang digunakan di Sobat Dipan Radio itu adalah 28,8. Nanti ada rangkaian-rangkaian pembagi ya, silakan dibagi, ada yang dibagi 4 dan sebagainya nanti aja. Nah, kristal yang ini, clock yang dihasilkan 28,8 ini juga digunakan untuk pemrosesan clocknya chip yang untuk RTL-nya ini. Ya. Jadi dia nanti akan melakukan pemrosesan digital menggunakan clock yang ini juga. Ya, jadi digunakan dua macam ini sebagai local oscillator juga dipakai, juga dipakai untuk yang kepentingan digitalnya, clocknya digital. Ya, nanti ini saya jelaskan apa itu ya. Jadi nanti di sini ada sinyal I dan sinyal Q. Apa sinyal I, sinyal Q nanti kita lihat di belakang.
Nah, jadi intinya ada dua blok di sini. Blok satu adalah blok tunernya, blok yang kedua adalah chip blok untuk memproses sinyalnya setelah dirubah oleh ADC tadi itu. Ini, nah, berarti kan semuanya digital semua nanti. Akan menjadi dua sinyal, sinyal I dan sinyal Q. Ya. Nanti apa itu sinyal I, sinyal Q setelah ini? Oke, nah ini sekarang. Ya. Jadi konsep dari SDR adalah dia nanti menyimpan sinyal I dan sinyal Q ini. Apa sih sinyal I dan sinyal Q? Sinyal I dan sinyal Q itu adalah sinyal yang terbentuk dari rangkaian RF atau sinyal RF yang diterima ya setelah dimasukkan mixer tadi itu ya, nanti dimasukkan ke mixer, dua-dua ini kan masuk ke mixer ya. Yang digabung di mixer dengan lokal osilator. Nah, tapi sekarang lokal osilatornya itu tidak membangkitkan satu frekuensi, tapi ada beda fase. Jadi gini, ya. Satu sinyal diproses di mixer dengan lokal osilator ini, tapi tidak ada beda fase. Artinya beda fasenya tidak bergeser, nol. Jadi kalau misalkan ini cos ya, ini cos omega t. Nah nanti ini di cross F1 dengan sinyal lokal osilator ini di cross. Nah ini menghasilkan I. I itu artinya sefase. Beda fasenya 0 derajat. Misalkan ini sinyalnya cos. Kalau nanti sinyal RF yang sama juga diproses di mixer dengan lokal osilator ini, tapi fasenya digeser 90. Berarti kalau asalnya lokal osilator ini sinyal kosinus, di sini jadi sinus dia masuknya nanti. Ya. Atau kosinus plus 90 derajat. Itu akan menjadi sinus. Ya. Nah, nanti hasilnya itu adalah berupa sinyal Q sebagai fungsi T. Sinyal Q itu apa? Sinyal yang beda fase 90 derajat terhadap I-nya. Ya. Nah, nanti sinyal I dan Q itu yang diproses oleh SDR. Itu yang dikirimkan ke ADC nanti. Berarti ADC-nya ada dua nanti. Ada ADC untuk I dan ada ADC untuk Q. Nah, jadi nanti di digitalnya ada dua sinyal. Digital I dan digital Q. Nah, nanti ya sudah, digital I dan Q disimpan, diproses di apapun ya tergantung dari langkah berikutnya. Nah, ini. Ya, kalau gambaran tadi itu yang ini. Nah, ini frekuensi yang sama. Kristal yang sama digunakan untuk dua lokal osilator ini dan juga digunakan untuk proses digital. Ya, jadi ini antenanya, bandpass filternya sama seperti yang tadi itu. Kemudian ini masih analog, digabung dengan sinyal ini, ya, dimasuk ke yang diambil low passnya, jadi yang diambil intermediate frekuensinya, ya, terus kemudian masuk ke ADC. Di amplifier dimasukkan ADC. Berarti ada ADC untuk I yang sefase, ada ADC yang Q yang untuk beda fase 90 derajat. Nah, inilah yang nanti diproses oleh masuk keluar ke USB-nya ini. Ya, nanti dalam sini. Nah, ada sinyal I dan sinyal Q yang disimpan di sini. Nanti ini masuk ke PC. Setelah melalui proses chip tunernya itu, ya. Jadi I dan Q-nya. Oke. Nah, ini saya ambil dari video tadi itu ya. Kalau ada sinyal fungsi T, nah ini misalkan ini kan cos, berarti ini 0 derajat. Kalau ini saya plus 90 derajat, berarti dia jadi sin. Ya, ini sama dengan cos 2pi ft plus 90 atau minus sin. Ya. Kalau ini ditambahkan, ini di mixer, dimasukkan ke low pass, dimasukkan menjadi sinyal I dan sinyal Q. Ya. Secara matematis, ya kita tidak usah bingung matematisnya. Ya. Kalau sinyal ini saya mixer lagi dengan 2 cos, ya,
dengan amplitude 2 kali. Yang di sini sinyal Q-nya ya, saya mixer lagi dengan frekuensi yang sama, amplitude 2 kali, dia akan kembali ke asal. Nah, ini yang bisa dipancarkan nanti. Ya. Jadi ini konsepnya SDR receiver, basicnya. Ini adalah konsep dari untuk transmitternya. Kembali ke sinyalnya lagi. Ya, itu caranya. Ya, pokoknya kita tahu aja seperti itu. Matematisnya kalau mau diselidiki silakan aja nanti lihat. Ya. Oke. Nah, ini sinyal I dan sinyal Q. Ya. Kalau asalnya cos, lokal osilatornya itu cos ya. Nah, ini kan yang hijau ini. Berarti kalau I-nya mana? I-nya yang putih. Yang beda fase 90 derajat. Ini yang putih. Ya. Jadi ada dua, sinyal I dan sinyal Q. SDR selalu bekerja dengan dua sinyal ini. Ya. Ya. Nah, hasil dari penambahan I dan Q itu, ya, kalau sinyal hijau saya tambah dengan sinyal yang I dan Q-nya saya tambah, akan menghasilkan ini yang merah ini. Ya, ya jumlahan aja. Jumlahan daripada yang hijau sama yang merah. Oke, nanti kita nggak usah, artinya apa sih? Jumlahnya itu beda fasenya 45 derajat. Ya, kalau ini kamu jumlah I dan Q akan menghasilkan sebuah sinyal baru dengan beda fase 45 derajat terhadap awalnya. Dengan frekuensi yang sama. Ini nanti akan menjadi konsep yang digunakan untuk BPSK, QPSK dan sebagainya. Ya, itu mungkin nanti Pak Juhari yang ngajari itu. Saya tidak usah ngajari yang itu. Ya. Oke, nah sekarang apa sih sinyal I dan Q? Janjiannya gimana? Janjiannya begini. Ya. Sinyal cosnya, yang kosinusnya, itu adalah I, artinya sefase. Ya, I itu singkatan dari in fase, in phase, sefase. Nah, yang beda fase 90 derajat menjadi sinyal sin. Dia dinamakan sinyal Q. Q itu kuadraturnya. Ya, jadi ada empat kuadran nantinya. Itu adalah sinyal Q-nya. Ya, capital letter I-nya yang menunjukkan amplitudo daripada fase yang sefase, fase dari sinyal yang sefase. Tapi kalau Q-nya itu menunjukkan amplitudo daripada sinyal yang beda fase 90 derajat atau kuadraturnya. Ini adalah konsep dari nanti kalau mau ngitung QPSK, BPSK. Gitu. Kalau BPSK cuma dibagi dua. Nah, QPSK dibagi 4 kuadran. Ya ini 90 derajat ini. Ya. Oke, nah sekarang saya tidak masuk sini dulu. Ya, saya tidak masuk sini dulu. Kita lihat simulasi kita untuk, nah ini. Ini saya simulasikan tadi itu. Ini sinyal yang masuk 10 kHz ya. Ini lokal osilator. Lokal osilator di sini beda fasenya 0 derajat ini, 0 derajat ya. Jadi kalau di sini saya lihat di sini, nah fasenya di fase ini lah, fase 0 ya. Ini ya, fasenya 0. Oke. Ini nanti sinyal yang masuk saya mixer dengan lokal osilator 8 kHz di sini. Ya, yang seperti yang kemarin kalian Anda lakukan itu. Nanti sinyal yang sama ini gitu, akan saya mix dengan lokal osilator yang sama. Cuman beda fasenya 90 derajat. Jadi kalau saya ini mestinya kan sama ini. Cuman saya simulasinya nggak sama karena saya tidak bisa membuat ini
keluar di sini 90 derajat, saya delay 90. Atau kalau bisa dari sini diambil, di delay 90 derajat, digeser 90 derajat, dimasukkan sini juga boleh. Gitu. Nah, tapi saya pakai ini aja dengan yang sama, tapi beda fase 90. Ya. Nah, maka di sini akan menghasilkan sinyal Q. Ini adalah Q. Ya. Ini adalah I-nya. Nah, nanti kalau I kita lihat di osiloskop, Q kita lihat di osiloskop, ya, hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat aja sekarang nanti. Ini saya masukkan ke osiloskop channel I-nya channel A, ya, Q-nya channel B, yang biru ya. Kalau saya jalankan, nah, mana reverse? Nah, berarti yang merah itu adalah sinyal I-nya, yang biru Q-nya. Ada dua frekuensi itu, frekuensi yang plus sama frekuensi yang bedanya. Jadi yang sinus yang kelihatan besar ini, nah ini adalah frekuensi yang minusnya atau bedanya. Kalau frekuensi yang kecil-kecil ini adalah frekuensi yang jumlahnya. Nanti kalau dua sinyal ini saya jumlah, ya, akan menghasilkan yang seperti ini, tapi beda fasenya 45 derajat. Nah, nanti secara teori, ya, kalau dua sinyal ini saya mixer lagi dengan lokal osilator yang sama, ya, dengan amplitude 2 kali, maka dia akan kembali ke asal. Tapi belum saya buktikan. Tapi coba Anda buktikan nanti. Ya, Anda buktikan nanti. Apakah dia begitu? Jadi konsep dari SDR receiver dan SDR transmitter. Ya, tuh. Ini sinyal I dan sinyal Q. Nah, inilah nanti yang dimasukkan ke ADC. Merah dimasukkan ke ADC, biru dimasukkan ke ADC, menjadi digitalnya untuk I, menjadi digitalnya untuk yang biru, yang Q. Nah, itulah yang diproses oleh PC kita, oleh software yang ada di dalam software defined radio-nya itu. Ya. Oke. Nah, ini ya. Sekarang saya masuk ke sini. Jadi ada lokal osilator, ini kan beda 90 tadi itu yang saya demokan itu, ya. Nanti dimasukkan ke low pass filter, artinya yang diambil yang mana? Yang diambil yang low pass. Jadi yang diambil tadi itu kan ada dua, yang saya coba pakai multisim kan ada dua, toh sinyal yang sinus besar sama sinus kecil-kecil. Nanti itu dilewatkan low pass filter, ya. Yang diambil hanya yang sinus yang besarnya merah yang besar. Bukan merah yang kecil-kecil ini, kecil-kecilnya dihilangin. Jadi high pass-nya dihilangin. Yang frekuensi tinggi dihilangin, yang diambil yang low pass-nya aja. Ya. Nah, baru dimasukkan ADC. Dijadikan ADC, maka di sini menjadi digital I dan ini ada digital Q. Nah, nanti nah, mestinya apa sih digital Q itu? Kalau saya sudah kamu lihat tadi video tadi itu adalah Q itu adalah sinyal I mestinya, tapi yang frekuensinya negatif. Nah, kan tidak ada frekuensi negatif. Kalau ada frekuensi negatif itu diimajinerkan, jadikan bentuk imajiner. Jadi ini adalah J atau I lah, gitu. Jadi ini realnya, ini imajinernya. Jadi nanti besarnya sinyalnya berapa? Ya gabungan antara I dan Q. Misalkan di sini, ya, ada panah di sini, berarti adalah I kuadrat plus Q, besarnya Q kuadratnya itu. Kan I amplitudenya I, Q amplitudenya Q. Ya berapa besarnya sinyalnya? Ya di situ itu. Nah, ini adalah jadi nanti sinyal IQ itu punya besaran di mana besarnya adalah akar dari I kuadrat, ya, akar dari ditambah Q kuadrat, dan dia punya beda fase. Jadi kalau saya gambar di sini itu, ini ada garisnya di sini, ya, ada misalkan titiknya di sini, berarti ada amplitudo, ada fase, beda fase berapa. Kalau I dan Q kamu jumlah akan menghasilkan beda fase 45 derajat.
Ya, tergantung besarnya I dan besarnya Q-nya. Kalau dengan amplitudo yang sama, kalau amplitudenya beda, Q-nya berbeda, maka amplitudenya dia fasenya akan lebih ke arah Q. Berarti lebih dari 45 derajat. Ya, itulah konsep dari QPSK. Nah, nanti setelah sampai di sini, ya, sinyal I dan Q-nya itu diapain? Nah, baru diproses diproses di PC kita. Ini setelah keluar dari sini, ya, dari USB-nya ini masuk ke PC kita itu, ya, di software itu ya tadi itu yang kalau saya kan pakai ini, saya pakai SDR Sharp ini. Ya, terus nanti bisa kita display hasilnya itu sinyalnya kita display, terus kemudian apa yang mau kita lakukan, ya, terus setting-setting apa yang mesti kita lakukan kelihatan semua. Jadi coba sekarang saya coba ya, ini saya stop share dulu. Saya masuk ini, saya masukkan ke software device saya dulu. Oke, dia sudah siap. Coba saya jalankan SDR Sharp-nya ya. Jadi yang saya jalankan yang ini, saya menggunakan software ini sekarang ini. Coba aja kita lihat ya, supaya kita tahu nanti. Ya. Berarti saya gunakan ini ya, SDR Sharp tuh ini ya, yang ada. Ya, ini anten saya masih menggunakan anten dalam ya. Berarti antennya masih belum anten luar, masih anten yang ini. Anten dalamnya ya. Kelihatan ya? Anten kecil. Ya, nah, ya. Saya nggak menggunakan anten luar. Nah, inilah bentuk dari software defined radio yang untuk SDR Sharp ya. Nah, ini adalah frekuensi yang mau kita inginkan. Kita mau mantau dia frekuensi berapa. Ya. Terus ini saya run ya. Jadi ini saya play, ini start. Ya. Nah, ini ya. Kita lihat ya, berbagai bentuk sinyal ya. Oh, berarti ini ada nah, ini namanya waterfall ya, yang bawah ini. Ya. Jadi waterfall ini menunjukkan amplitudo dari modulasi yang ada di situ. Ya. Nah, ini adalah untuk decodernya. Karena saya tahu bahwa ini FM broadcast di frekuensi 100, ya. Oh, berarti harusnya ini adalah FM yang untuk broadcast. Untuk broadcast berarti dia bandwidth-nya tinggi, bandwidth-nya besar, ya. Bandwidth-nya besar. Nah, saya menggunakan yang wide FM ini. Nah, kelihatan ya? Ini berarti radio yang kedua. Kalau saya pindah di sini, dia menggunakan wide FM. Kalau Nero FM biasanya digunakan untuk radio-radio yang amatir. Kita kalau lagi komunikasi menggunakan radio amatir 2 meteran itu Nero. Kalau lagu-lagu kan bandwidth-nya kan besar. Nah, kalau kita pakai NFM ya gak kedengaran nanti. Nah, karena terlalu sempit ya ngambilnya. Jadi kalau radio komersial harus lewat FM. Ya. Terus misalkan kita mau ubah frekuensinya ke frekuensi berapa? Kita naikkan aja ini misalkan frekuensi 2 meter ya, 144, 145. Nah, ini adalah frekuensi yang untuk ham radio. Kemudian kalau saya naikkan lagi, nah ini area-area untuk militer ya. Ada sinyal kelihatan dia sinyal di sini berapa. Tapi saya tidak bisa mendeteksi karena saya tidak tahu ini itu di mana. Ya. Nah, tidak terdikut
Ya. Terus kemudian kalau saya naikkan lagi, misalkan kita mau ke sinyal nah, ini ada sinyal apa nih? Sinyal digital. Mungkin punya TV digital ini. Saya nggak tahu ini apa. Ya. Artinya kita bisa melakukan melihat semua ya, kita geser aja. Nah, ini jangkauan frekuensinya mulai 20 MHz sampai 1,7 giga. Ya. Sampai 2,7 giga. Ada sinyal macam-macam. Harusnya kita bisa pantau GSM 900, 800 itu mestinya kita bisa. Tapi saya enggak tahu, saya belum tahu, belum eksplor ya, belum eksplor ini dengan cermat. Saya kembalikan ke 100 dulu aja. Kalau TV terestrial itu berapa ini? 200 ya. 200 itu ada TV. Nanti ada suara-suara TV terestrial ya, bisa kamu dengarkan nanti. Kemarin itu berapa? 200 berapa? Ini adalah sinyal TV terestrial maksudnya. Setelah di sini Di 475 coba. ya, ini adalah suaranya. Misalnya dia memancar dengan FM, ini videonya. Ya. Ya, jadi ini kan stasiun TV kan ada relay-nya, relay antar terestrialnya ya. Kan dia ngirimnya kan menggunakan ini. Jadi radio dari TV dari stasiun A ke stasiun RCTI misalkan aja atau Kompas TV ya ke daerah saya ini kan ada antennya ini. Kan dia pakai terestrial. Nah, bisa kita detek. Nah, saya nggak tahu TV apa ini. Ini suaranya TV. Kalau kita bisa diikut ininya apa? Sinyal videonya ini, ya kita bisa lihat TV-nya. Ya. Nah, ini digunakan frekuensi ini digunakan oleh TV siapa saya nggak tahu. Oke, itu contoh dari software defined radionya. Kalau saya balik ke sini lagi, nah ini sudah konsepnya QPSK, BPSK. Kalau BPSK cuma 2 atau 180 sama 0. Ya. Nanti ini belakangnya aja. Nanti setelah kita dalami, kita lihat bagaimana cara bekerjanya. Ini saya tunjukkan tadi. Oke, sementara itu dulu. Nanti kita dalami bagaimana I dan Q-nya. Ya. Terus kita lihat lagi, kita simulasi nanti. Ya. Oke, terima kasih. Ini saya stop dulu.